Jadi 12 tahun abang udah ikut nelayan? Nelayan. Kenapa nggak takut ya? Ya awal mulanya takut. Awal mulanya takut melihat ombak besar. Abang dulu pernah menyelam sampai kedalaman 47 meter. kok 7 meter? Ini nggak bisa lagi diteruskan. Saya keluar pelan-pelan. Nah, sambil saya keluar pelan-pelan itu saya baca apa yang saya bisa. Baca Al-Fatihah, istighfar. Jadi artinya waktu abang keluar itu abang sudah merasakan abang makin napas sendiri? Iya. Halo, welcome back to my channel Egi Tampan. Kembali lagi di podcast Ditemu. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu kedai kopi terbaik punya kawan kita. Siapa lagi kalau bukan abang Bang Pandi. Oke. Luar biasa Bang. Ini kan saya agak terkejut ya Bang ya. Tiba-tiba berapa hari ini, abang udah ternyata udah buka kedai kopi gitu. Luar biasa ya. Ya, alhamdulillah lah. Ada sedikit bantuan dari kawan. Jadi saya itu dapatlah untuk mengembangkan cita-cita saya. Nah Bang, ini kok bisa Bang kepikiran buka kedai kopi? Gini, kampung saya itu dikenal dengan kampung negeri 1001 warung kopi. Kampung negeri 1001 warung kopi. Iya. Itu di mana? Itu beradanya pas di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung. Ya. Jadi saya itu termotivasi. Gini, kenapa saya nggak kembangkan kampung saya ke luar? Gitu. Cuman ya itu tadi terkendalanya saya ini kan dulunya sempat tahu mana ke Kalimantan, ke Surabaya. Cuman saya ini terkendalanya dari biaya. Karena buka kedai warung kopi ini biayanya bukan sedikit. Terutama yang kita harus modal utamanya itu ya kopi, gelas, dan juga susu, meja, dan juga kita harus ramah-tamah dengan pelanggan. Jadi artinya dari kecil itu abang udah punya impian untuk buka kedai kopi ya? Ya. Ada. Cuman memang dari kondisi keuangan orang tua yang tidak memungkinkan. Iya. Lalu kan artinya abang juga ada perjalanan hidup ya, berbagai jalan udah abang tempuh. Iya. Itu apa aja Bang sebelum buka kedai kopi? Sebelum buka kedai kopi itu saya itu sempat jadi nelayan. Sempat jadi nelayan. Memang karena kampung kami itu nomor satunya nelayan, jadi itulah belajar. Dan hasil pertamanya itu tahun 99 itu 20.000. Oh, tahun 99 abang Udah terjun jadi nelayan. itu di umur berapa Bang? Ya, 99 itu saya udah saya kan lahir 87. 87. 87 itu berarti 97 10 12 tahun. Jadi 12 tahun abang udah ikut nelayan? Nelayan. Kenapa nggak takut ya? Ya awal mulanya takut. Awal mulanya takut melihat ombak besar, jauh dari kawan-kawan, terutama keluarga, karena kita kan tidurnya itu di laut, nggak lepas. Sorry Bang, saya potong. Ini kalau yang abang ikut nelayan ini yang misalnya kita ikut tekong atau ikut komandannya di dalam kapal tuh sampai sebulan gitu atau berapa hari gitu? Enggak, kalau di kampung saya itu dia paling lama itu 1 minggu di laut. Oh, 1 minggu. 1 minggu. Jenis kapalnya Kapal kecil. kapal kecil. Kapal kecil. Iya, kapal-kapal kecil yang paling dikatakan GT itu nggak sampai 1 ton. Nggak sampai 1 ton. Karena ada yang namanya tempat bok ikan itu kami bilang fiber. Itu fiber 100 kilo itu paling banyak itu 3. Memang waktu itu di usia abang banyak yang ikut pergi nelayan di umur 12 atau memang karena abang dalam kondisi keuangannya susah? Iya. Dalam arti kata saya itu memang kondisi kami sangat terjepit. Ini mau tak mau. Jadi saya kok melihat orang tua pada sedih gitu kan. Ya, dan juga saya pribadi buat jajan nggak punya. Jadi nyambang
menyambang ikan, nanti jual, baru kasih orang tua. Jadi seminggu ikut nelayan itu abang dapat 20.000? 20.000 di tahun 99 itu. Kalau sekarang sekitar berapa tuh bang? Kalau sekarang itu 20.000 zaman itu udah krisis itu. Itu krisis, ya, lagi krisis mana ya? Pas krisisnya 20.000 itu kalau zaman sekarang itu masih sekitar 2 juta atau lebih. Biasa ya. Lalu sampai kapan abang itu? Sampai umur berapa abang nelayan? Nah, jadi kalau dihitung dari nelayannya, gini, saya tahun 99 itu udah nelayan di kampung. Nah, 1 tahun saya di kampung, saya coba merantau. Abang coba merantau? Merantau kemana? Ke Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Itu kenapa kok bisa merantau? Ikut orang kah, inisiatif sendiri atau? Nah, karena gini, di Kalimantan Barat itu di Pontianak itu ada keluarga. Oh, ada keluarga. Kakaknya mama. Jadi artinya itu pertama kali ya bang Iya. Kalimantan. Jadi coba di negeri orang. Mana tahu tadi bisa berkembang untuk membukakan cita-cita saya. Impiannya untuk kedai kopi Tetap. tapi melalui prosesnya. Ya, nelayan. Ya, abang berapa bersaudara? Kalau saya 2 saudara. Jadi artinya ada yang tinggal satu. Dua-dua ini saya memang merantau. Merantau. Jadi bapak tinggal. Kalau bapak udah merantau. Oh, bapak udah merantau. Tahun 90 bapak udah keluar kampung merantau. Ikut nelayan juga. Ya. Oh, jadi memang passion keluarga abang tuh nelayan ya. Ya. Oh, iya, iya. Lalu bang dari abang sampai di Kalimantan tetap masih ikut nelayan. Masih nelayan. Nah bang, itu waktu abang ikut nelayan itu pernah sesuatu kejadian yang ini gak sih? Yang misalnya bikin abang, aku hampir seperti ini, hampir trauma atau apa? Kita kerja di laut. Kejadian-kejadian yang bikin kaget di laut gitu maksudnya. Ya, yang berkesan lah menurut abang. Nah, kalau yang paling berkesan itu tahun 2006. 2006. Itu posisi masih di Kalimantan. Ya. Gimana tuh bang? 2006 itu yang paling berkesan kan itu kami dari tahun 2000 itu jadi nelayan jaring. Oh jaring. Oh jaring. Jadi kalau pergi nelayan itu subuh 1 minggu lah di laut jaring itu. Nah, jadi selama dari tahun 2000 itu kami menjaring, tiba-tiba kami dapat informasi tahun 2006. Nanti kan 6 tahun kan saya. Selama dapat informasi dari siapa? Dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan. Kaikom kami kasih informasi sama kami, saya kan anak gua nih. Kita mungkin trip depan, bahasa kapal kami kan Trip. Oh artinya next yang selanjutnya. next yang selanjutnya itu kita mungkin ambil besi tua. Besi tua. Nah, Tapi kan besi tua nggak ada sangkut paut sama ikan. ya, gini. Jadi besi tua itu kita ambil dari bawah laut, bangkai-bangkai kapal nih. Bangkai kapal ini kita ambil dari bawah, terus kita jual ke tengkulak. Dan itu sah aja ya, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada istilah kata bagi para bapak-bapak polisi, pol air, KPLT nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, dan itu legal. Nggak ilegal, resmi. Resmi ya. Nah kami ambil besi itu, kami jual ke pengepul. Cara ngambilnya menyelam. Iya, menyelam. Apa menyelam sendiri? Kita di kapal itu punya, jadi satu kapal ini kan orang 12 nih. Oh 12 orang. 12 orang. Oh, GT kapal itu sekitar 7 ton. 7 ton. Jadi kita orang 12 ini 8 penyelam. 8 penyelam, termasuk abang? Termasuk saya. Jadi 8 penyelam ini 4 orang atas dan Teko kaptennya. Jadi 3 ini tukang mengemas besi yang kami angkat dari bawah tadi. Jadi kami penyelam tidak tahu menau tentang di atas. Jadi begitu barang ini udah diangkat, mereka lah yang bekerja di atas. Jadi itu pengalaman pertama kali abang untuk menyelam ya? Iya. Gimana perasaan abang waktu itu? Waktu itu deg-degan juga. Takutnya gini, biasa kan kita nonton TV nih, iu sambar orang, iu makan orang, dan kita kalau kita nyelam itu pikiran kita itu kemana-mana. Itu abang nyelam di mana tuh? Di laut mana waktu itu posisinya? Posisinya laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Di mana? Di Selat Kalimantan. Selat Kalimantan.
Namanya Selat Kalimata ya. Selat Kalimata. Kalimata. Itu kedalaman berapa, Pak? Itu kedalaman 25 meter. 25 meter. Tapi tetap harus safety ya. Ya. Enggak safety juga. Kita itu manual. Manual kayak manual menyelam. Manual dalam arti kata gini, Dik. Manual itu kan seperti yang kita lihat kompresor untuk pompa ban. Nah, kami pakai itu. Pakai itu. Nyelam dari kedalaman 25 meter. Tapi kita berdua nyelam, enggak sendiri-sendiri. Dan itu langsung dapat hasil. Artinya kan kalau udah nyelam ke dasar, kan kita nyari dulu, Bang. Ya. Iya dulu. Gini, kapal yang udah puluhan tahun tenggelam kan dia propos. Nah, yang propos inilah kita pisah-pisahkan. Seperti yang kayak yang tumpah kena kapal yang tenggelam kena angin kan, itu kan dia biasanya bawa barang-barang seperti bahan bangunan, itu kan nggak nyatu sama kapal. Jadi kita angkat dari bawah itu. Nah, pakai derek kalau bahasa Kalimantannya pakai derek. Berarti kalau abang sendiri udah jago berenang kan dari kecil ya? Iya. Memang jago berenang ya? Memang jago berenang. Ada juga yang misalnya tim penyelam itu yang nggak 100% menguasai bisa berenang atau apa, ada nggak gitu? Memang harus wajib itu? Semua itu kalau rata-rata, kalau udah jadi penyelam itu kebanyakan memang udah rata-rata. Kalau udah jadi penyelam dia bisa berenang. Bisa berenang. Bisa berenang. Artinya kan Bang, kita juga nggak bisa mengandalkan oksigen ini suatu saat Ya. tiba-tiba habis sih kita, berarti nafas kita dipakai. Ya. Itu juga penting ya. Penting. Saya sempat mengalami juga kayak gitu. Jadi gini, waktu itu di Selat Kalimata, bukan di Laut Cina Selatan, yang ada di Selat Kalimata. Jadi air itu kedalamannya 42 meter. 42 meter. 42 meter. Bang, ini kayaknya bicara kita enak banget ya. Gimana kalau kita ngopi dulu, Ya, Bang? banyak sambil merasakan dari kopi. Cipi kopinya, malah kayak enakan ngobrol. Ah. Jadi ini racikan abang sendiri ya? Iya. Apa yang meracik ya? Kita cicipi dulu ya guys. Kita rasa kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini nikmat banget Bang. Memang luar biasa Bang racik kopinya. Saya minum air putih Bang. Lanjut, santai ya. Jadi pengalaman abang dulu pernah menyelam sampai kedalaman 47 meter. 47 meter. 47 meter. Terakhir saya selam itu 47 meter. Dan itu sempat abang kehabisan oksigen atau apa, pernah ngalamin kayak gitu? Kalau di air 47 itu nggak pernah, belum lah. Tapi yang sering terjadi itu waktu masih di Kalimantan. Di Selat Kalimata itu. Kami nyelam itu di air kedalaman 42 meter. Jadi saya itu nggak menyadari, kami kan pakai selang oksigen nih, sampai ke atas. Nggak menyadari bahwa selang saya itu bertepuk lipat. Jadi posisi saya saat itu sedang mengangkat radiator kapal. Radiator kapal? Dan itu posisinya selangnya lagi kejepit? Lagi kejepit. Jadi posisi jadi pengalaman abang dulu pernah menyelam sampai kedalaman 47 meter. 47 meter. 47 meter. Terakhir saya selam itu 47 meter. Dan itu sempat abang kehabisan oksigen atau apa, pernah ngalamin kayak gitu? Kalau di air 47 itu nggak pernah, belum lah. Tapi yang sering terjadi itu waktu masih di Kalimantan. Jadi di Selat Kalimata itu. Kami nyelam itu di air kedalaman 42 meter. Jadi saya itu nggak menyadari, kami kan pakai selang oksigen nih, sampai ke atas. Nggak menyadari bahwa selang saya itu bertepuk lipat. Jadi posisi saya saat itu sedang mengangkat radiator kapal. Radiator kapal? Dan itu posisinya selangnya lagi kejepit? Lagi kejepit. Jadi posisi saya di dalam kapal. Di dalam kapal itu saya sempat, ini nggak bisa lagi diteruskan. Saya keluar pelan-pelan. Nah, sambil saya keluar pelan-pelan itu saya baca apa yang saya bisa. Seperti Al-Fatihah, istighfar. jadi artinya waktu abang keluar itu abang sudah merasakan abang makin nafas sendiri? Iya. Sampai keluar, sampai Itu ke dalam berapa? 42 meter. 42 meter. Nah, jadi saya sempat merasakan, udah tinggal saya berpasrah dengan Yang Maha Kuasa. Kalaupun memang aja saya ada di sini, ya sudah. Tapi kalau seandainya memang Tuhan masih berkehendak
cita-cita saya tadi mengembangkan warung kopi hingga saat ini, ya alhamdulillah nanti yang Maha Kuasa mengizinkan saya untuk mengembangkan warung kopi. Jadi Pak, waktu di dalam laut itu harusnya kan normalnya Iya. kalau kita tuh panik, Iya. udah nggak bisa mikir yang lain. Udah saat itu apa itu? Berenang aja ke atas. Senang aja ke atas sambil buka. Dan pada waktu itu di air 42 meter itu saya gini, saya udah jumpa lubang saya masuk nih, masuk awal sambil mengikuti selang saya bilang tadi, jumpa. Nah di atas lubang itulah saya buka, kan nyelam pakai pemberat nih, berat lah, dia sekitar pemberatnya itu 8 kilo. 8 kilo. Tapi mau 8 kilo? Iya. Nah, bisa 8 kilo. Nah jadi begitu saya buka, kuncinya satu aja bagi penyelam, kita nggak boleh panik. Nah iya, berarti nggak boleh panik. Nggak boleh panik, bawa rileks aja santai seperti kita hari-hari biasa di atas kenapan, bawa rileks. Nah pas di lubang itulah saya bisa membuka pemberat saya yang 8 kilo ini, buka, baru timbul bebas dengan air dalam 42 meter tadi, sempat 3 kali minum air. Alhamdulillah Bang selamat ya. Alhamdulillah selamat. Tapi habis itu Bang nggak trauma ya? Nggak trauma. Tapi hari itu saya udah kasih tahu sama kapten, saya hari ini nggak nyelam. Iya. Karena lagi traumanya tadi kan. Iya. Kedalaman 42 meter itu sebenarnya ini ya Bang. Tubuh kita tuh masih bisa menerima ya? Masih. Oh masih ya kalau 40 meter ya? Dia nominal kalau tubuh kita itu di atas 50. Oh di atas 50? Karena saya sempat berbicara dengan Angkatan Laut, kalau kita itu nominalnya 50. Kalau saya 3 meter aja udah rasa mampus loh. Kalau anak kampung kami Manggarai itu, dia ajarannya keras. Keras ya? Jadi umumnya anak Manggar itu pandai berenang ya? Iya. Ada nggak pandai berenang? Nggak ada yang berenangnya berenang. di laut. Betul. Itu Abang kenapa bisa sampai ke Kepri ini? Nah, gini. Awal sampai ke Kepri ini saya kerja juga. Kerja. Coba kerja kata kawan. Kata kawan di sini itu hasilnya lumayan. Karena berarti di sini pun Abang masih pikirnya nelayan ya? Iya, nelayan. Nah, dari tahun 2006 itu hingga 2012 saya di Kalimantan. Nah, 2012 itu saya sempat lari ke Surabaya. Oh sempat ke Surabaya? Kenapa bisa ke Surabaya? Gini, karena harga besi di sana tembaga kuningnya lebih tinggi dari Kalimantan. Nah, disitulah saya mencoba lagi Jadi penyelam? jadi penyelam. Harusnya Abang itu jadi atlet renang. Kenapa? Kalau ikut atlet renang saya pribadi nggak begitu berkesan. Oh kirain saya Abang bakal juara dunia. Sudah namanya sampai 42. Enggak. Kalau saya pribadi hobinya itu saya itu bola. Bola hobi saya. Lalu habis dari Surabaya akhirnya Abang ke sini. Ya, dari tahun 2012 itu saya di Surabaya. 2012 Abang masih di Surabaya? Masih di Surabaya. 2013 masih di Surabaya hingga 2014 saya dapat telepon dari teman. Cobalah ke Kepri. Jadi artinya di 2013 di Surabaya juga Abang belum merasa puas gitu? Belum. Mendapatkan Abang sebagai penyelam? Belum. Karena cita-cita saya tadi belum tercapai. Buka kedai kopi? Buka kedai kopi. Karena Abang gitu-gitu, wah ini masih kurang. Masih kurang. Oke. Lalu akhirnya Abang ke sini? Ke sini. Nah, ke Kepri pun saya dapat info dari kawan itu, katanya harga ikan di sini melambung tinggi seperti anggoli, merah, sonok, itu melambung harga tinggi. Memang iya ya? Memang betul. Jadi artinya emang harga ikan di Kepulauan Riau itu dibanding di Kalimantan, di kampung apa? Oke. Jadi Abang nyampe di sini nggak ada keluarga. Nah, saya 2014 itu udah berkeluarga. Udah keluarga? Tahun 2010 saya udah berkeluarga. Oh berarti di Kalimantan Abang sudah keluarga. Iya. Jadi artinya membawa istri Abang ke Surabaya. Enggak, kalau istri tetap di Kalimantan. Saya merantau sendiri. Merantau sendiri dulu. Nah, merantau sendiri. Jadi 2012 itu saya merantau sendiri. Saya minta doa sama istri, mudah-mudahan kita di negeri orang
saya pribadi menegur orang bisa mengembangkan warung kopi. Jadi istri bertanya, apa cita-cita? Cita-citanya pengen buka kedai kopi. Kenapa? Karena almarhum nenek dan kakek punya keinginan, satu keinginan. Karena kakek pencipta kopi berat. Kakek masih hidup? Kalau kakek udah meninggal, Meninggal. ya. Artinya sekarang abang bisa Alhamdulillahnya tercapai juga cita-cita. Walaupun mereka sudah di alam sana, mudah-mudahan mereka bisa senang melihat keadaan saya. Walaupun ini kedai kopi hanya menjalankan punya orang. Menjalankan punya orang. Saya alhamdulillah ada dukungan dari kawan-kawan. Coba kamu lanjutkan kedai kopi. Jadi saya cobalah. Mana tahu kedepannya lebih berkembang seperti yang saya inginkan. seperti yang abang inginkan. Ini untuk satu gelas kopi susu ini berapa harganya bang? Nah, kalau satu gelas kopi susu itu di harga sekarang ini saya 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? Padahal di luar sana udah ada yang harga 6.000, 7.000 loh. Nah, begini. Apalagi semua pada harga mahal. Ya, begini. Saya karena saya baru Oke bang, ini kan kita udah cerita panjang lebar nih. ya, Jadi dari kopi bang nih posisinya di mana nih bang? Alamatnya bang? yang alamatnya ini Simpang 4 Jalan Baru. Jalan Baru ya. Di Sungelko. Sungelko. Kemudian abang buka 24 jam sampai pagi enggak? Kalau untuk saat ini enggak 24 jam karena situasi saya punya anak kecil. Jadi saya mungkin jam-jam 11 atau jam 12 itu udah tutup. Udah tutup. Tapi nanti ada keinginan di situ juga ya? Ya, keinginan saya buka warung kopi ini ada proyektor, saya 24 jam. Karena masyarakat Bintang itu hobinya satu, bola. Ini nanti kan ada tuh edisi Piala Dunia tuh bang. Iya. Jadi memang rencana abang ke arah situ juga ya? Iya. Nanti live nonton. Iya. Wah mantap tuh bang. Nah, nanti pun saya buka untuk Piala Dunia. Jadi di halaman kami lah untuk itunya. Jadi apa nih bang harapan abang ke depannya bang? Harapan ke depan ini mudah-mudahan warung kopi saya berjalan lancar, banyak peminatnya. Itulah harapan saya. Oke, nah, luar biasa bang. Oke guys, jangan lupa mampir di kedai kopi apa namanya bang? AR. Kedai kopi AR ya di Sungelko dekat Jalan Baru ya bang ya. Iya. Nah, di sini sangat luar biasa juga guys karena harga kopinya lebih murah ketimbang kopi yang lain dan juga rasanya enak banget. Saya sudah coba tadi dan aduh saya ketagihan. Nah bang, apa namanya? Ini racikan abang sendiri ya? Iya, sendiri. Nggak ada tanpa bantuan orang-orang luar. Abang sendiri ya? Saya sendiri. AR itu kepanjangannya anak rantau. Oh anak rantau. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen ingat kampungnya, cobalah mampir. Jadi selain kopi apa lagi di sini bang menunya? Kopi itu selain kopi itu ada menu mie goreng, rebus. Insya Allah nanti kalaupun berjalan lancar, saya pengen buka pecel lele, nasi goreng, dan goreng-gorengan seperti kue-kue lah. Kue ya bang ya. Oke bang, makasih waktunya bang luar biasa. Aduh, saya udah ngerepotin abang nih sama sudah dikasih kopi juga. Oke guys, demikianlah konten kita malam ini. Jangan lupa tetap saksikan channel Egy Tampan dan dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Makasih. Oke bang, makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses ke depan. Amin. Banyak pelanggannya. Amin.